memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya kita hadir di sini dengan satu kerinduan. Kita mau berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita biar benar-benar dalam ibadah raya kita saat sore hari ini kita berjumpa dengan Tuhan dan kita menikmati hadiratnya. Kita akan segera mulaikan ibadah kita. Untuk itu kita akan buka dalam doa. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau tiada taranya dan tiada bandingannya Tuhan. Engkau yang terbesar, terhebat dan termulia. Dan kami percaya segala keberadaan kami sampai dengan detik ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sepanjang minggu Kau sudah menolong kami Bapa. Sepanjang minggu Kau sudah memberkati hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk datang beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan dan merayakan Engkau dalam ibadah raya ini. Pimpinlah jalannya ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan. Biar setiap kami yang melayani Engkau, bahkan semua jemaat Tuhan, kami semua yang hadir, kami benar-benar merasakan hadirat dan lawatan-Mu saat sore hari ini. Kami percaya Engkau yang berkuasa itu bertahta di tengah-tengah kami. Ada di tengah-tengah pujian penyembahan kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ibadah kami Engkau yang berdaulat penuh. Kami percaya tiada kuasa lain Tuhan. Segala roh dan kuasa yang tidak berasal dari Tuhan Engkau sudah hancurkan dalam nama Yesus. Hanya urapan kuat kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi pikiran kami dan memenuhi hati kami. Kami terkoneksi dengan sorga. Kami rindu Kau menikmati kami dan kami menikmati hadir-Mu Tuhan. Kami buka dan habiskan ibadah raya kedua sore hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sebab hanya Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Dia pemilik hidup. Dia penguasa hidup kita. Dia Allah yang menang dan tidak akan pernah tergoncangkan. Dia Allah yang hidup dan Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Sebab Yesus Kristus yang kita sembah hari ini, Dia Allah yang hebat, yang kita muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Puji Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Tetapi Yesus Kristus yang kami sembah tidak akan pernah bergoncang.
segala hormat dan segala kemuliaan. Di tempat yang maha tinggi kami menyembah Engkau. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Yesus. Amin. Semua bergoncang.
Dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Saya siap memuji Tuhan, amin. Kita percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Dapat memuji Tuhan, serukan namanya, amin. Ayo sorak-sorak, memuji Tuhan. Dia ada berkuasa, dia ada di atas segala macam. Serukan namanya Yesus, amin. Tuhanku,
kuasa. Dan di dalam Yesus ada kekuatan, ada pertolongan, dan hanya di dalam nama Yesus. Saat kita lemah, kita kuat bersama dengan Yesus. Tidak ada kuasa yang lebih hebat selain kuasanya Yesus. Kalau Allah sudah membuat perkara-perkara yang dahsyat di hari-hari yang lalu, maka imani sampai hari ini mujizat dan pertolongannya tidak pernah berubah. Apapun yang saudara alami saat ini, dengar baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat apapun penyakit pergumulan hidupmu, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dia Allah pembuat mujizat dalam hidupmu. Menyatakan dalam kelemahanmu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku.
Tuhan. Bentuk sebelum kami datang bersekutu lagi, menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau dengar isi hati Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Ampun dosa dan pelanggaran kami semua Tuhan, agar kami boleh layak menerima firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu akan menuntun hidup kami, menegur hidup kami, meneguhkan kami, bahkan memberkati kami semua. Mungkin kami ada yang lemah, kami percaya ketika kami dengar firman-Mu dikuatkan. Mungkin ada kami yang sakit, kami percaya ketika kami terima firman-Mu, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hamba firman-Mu, kuduskan hamba-Mu. Karuniakan hamba perkataan yang benar untuk kamu menyampaikan firman. Bahkan kami semua di tempat ini, Engkau proteksi kami Tuhan. Kami percaya kuasa Roh-Mu sudah mengambil alih seluruh hidup ini, bahkan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Jika ada intimidasi, kuasa kegelapan, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Otoritas Kristus terus jadi bagian hidup kami. Kami dengar firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Saudara berkati Tuhan, kita berlama-lama kita buka firman Tuhan dalam Filipi. Ini ayat hafalan saudara. Filipi 3 ayatnya yang ke 17 sampai 21. Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Yang sudah dapat amin. Firman Tuhan berkata demikian dalam Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, tentunya pembacaan kita ini mungkin ada yang sudah hafal di kepala mungkin, karena ada ayat populer di sini, ayat 20, di mana firman Tuhan katakan bahwa kita adalah warga-warga kerajaan Allah. Amin. Lambaikan tangan yang merasa warga kerajaan Allah. Haleluya. Tentunya kita semua warga kerajaan Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi warga kerajaan Allah, warga surga. Karena surga adalah milik kepunyaan Yesus. Amin. Jika kita baca dalam Injil Yohanes, di mana firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu berasal dari surga, dia turun ke dalam dunia, dia mengosongkan kealahannya dalam Filipi 2. Dia mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Untuk memberikan saya dan saudara status sebagai warga surga. Amin. Saya beri tema firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini adalah stop atau berhenti bergaya hidup orang dunia. Haleluya. Atau stop bergaya hidup orang dunia. Mengapa saya katakan stop bergaya hidup orang dunia? Saya ambil ayat 20 bahwa saya dan saudara adalah warga surga. Amin. Tentunya warga-warga surga, meskipun kita hidup di dalam dunia ini, tentunya tingkah laku kita setiap hari bukan mencerminkan dunia. Haleluya. Tentunya ketika kita warga surga, kita tahu identitas kita, anak Allah, anak kerajaan. Tentunya setiap perilaku kita setiap hari, kita tentunya menghasilkan buah yang matang, buah yang baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan seperti ini saudara, ayat 17.
Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Coba saudara bayangkan ketika Paulus berkata, saudara-saudara, ikutlah teladannya. Mengapa bukan Yesus? Ternyata ada referensi saudara, di mana ketika Paulus berkata, saudara-saudara, ikutlah teladanku sebagaimana dia menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Sehingga Paulus berkata, ikutlah teladanku. Dia memberi nasihat saudara. Dia berkata di sana, sebagai warga surga, Paulus menasihati jemaat di Filipi ketika itu. Sudah kita baca dia berkata apa? Untuk mengikuti teladannya. Yang coba jadi. Ternyata saudara ada referensi di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 berkata demikian. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Artinya begini saudara, kita bukan menjadi mengikuti teladan Paulus, tidak. Kita mengikuti teladan Yesus tentunya. Tapi yang Paulus tekankan dalam jemaat di Filipi ketika itu, mengikut teladannya. Bagaimana caranya? Di mana dia setia mengikuti Yesus, di mana dia menderita mengikuti Yesus. Bahkan dia berkata apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Bisakah kita berkata demikian seperti Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Tentunya sebagai warga surga, jangan hitungan-hitungan dengan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita berkata, oh iya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Diperhadapkan dengan satu masalah kita murtad. Diperhadapkan dengan satu persoalan kita menjauh dari Tuhan. Katanya bagiku hidup adalah Kristus. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Tentunya ada alasan mengapa sampai Paulus memberikan nasihat agar mengikuti teladannya. Teladan seperti apa yang harus kita ikuti dari Paulus? Jika kita baca saudara berkati Tuhan, dalam Kisah 9 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kita loncat ayat 13 berkata demikian. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tentunya pembacaan ini saudara mungkin hafal di luar kepala, karena pembacaan ini dari ayat 1 di mana Paulus itu bertobat ketika dia ke Damsyik. Dia dipertemukan, dia bertemu dengan Yesus dalam penglihatan cahaya. Ketika dia itu jatuh, dia menjadi buta. Dan pembacaan akhir ini, di mana Ananias menyembuhkan dia dengan dari petunjuk Tuhan. Jadi jelas saudara yang saya tekankan di sini bahwa ketika Paulus berkata, ikutilah teladannya. Teladan apa yang Paulus tekankan saudara berkata Tuhan? Yang Paulus tekankan bahwa bertobat betul-betul. Amin. Coba saudara bayangkan Paulus, dia memakai latar belakang agama untuk menganiaya jemaat Tuhan, memakai latar belakang agama untuk membunuh pengikut Kristus. Keji saudara. Bahkan jangankan Paulus, banyak dalam dunia zaman sekarang memakai agama untuk menganiaya jemaat Tuhan. Maka itu Paulus katakan, ikutilah teladannya. Ketika dia benar-benar bertobat, dia mengalami pribadi Kristus, benar-benar dia bertobat. Bukan setengah-setengah saudara. Benar-benar dia dipulihkan. Dia ada potensi jauh saudara. Ada potensi daya lari dari Tuhan. Tapi benar-benar ketika dia mengalami pribadi Kristus, dia respon ke situ. Amin. Coba saudara bayangkan,
ketika dia disembuhkan oleh Ananias didoakan, ada potensi dia lain, saudara. Dia murtad kembali, tapi tidak dengan Paulus. Dia respon dengan sungguh-sungguh. Jadi Paulus membuat kejahatan dengan mau membinasakan pengikut Yesus dengan memakai agama. Bahkan Alkitab berkata, dalam mentaati hukum Taurat, Paulus tidak bercacat. Dalam Filipi 3 ayat 6 berkata demikian. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Coba saudara bayangkan. Dia mentaati Taurat tidak bercacat. Maka dari itu dia berkata apa? Mengikut teladannya. Bayangkan sebelum dia bertobat, sebelum dia terima Kristus, dia memakai agama untuk menganiaya jemaat Tuhan ketika itu. Belum Kristen, masih jalan Tuhan. Amin. Kesimpulannya, yang Paulus peringatkan kepada saudara dan saya, ya sudah tadi yang sudah saya sentil, bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara yang berkata Tuhan, jika kita baca pembacaan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 berkata demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakang. Jadi jemaat Tuhan yang diberkati, ketika kita sudah menjadi warga kerajaan surga, lupakan masa lalu kita. Amin. Kita fokus ke depan. Siapa ke depan? Kita fokus Kristus yang ada di depan. Yang akan memberikan saya dan saudara mahkota kehidupan yang sudah tersedia. Yakobus katakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi mari kita tetap setia agar kita memperoleh mahkota kehidupan itu. Ini handphone berjadi. Kalau kasih miring begini baru berjalan. Kalau si begini tak berjalan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita baca dalam ayat 18 berkata demikian, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepada kamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Pembacaan ini saudara, ini orang-orang yang kenal Yesus. Jika saudara baca, perhatikan baik-baik. Dari ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau mungkin ditarik zaman sekarang, orang-orang yang boleh dikata orang-orang Kristen, karena namanya pengikut Kristus, Yesus, tentunya berlabel Kristen. Betul tidak? Tapi sayangnya, sebagai warga-warga kerajaan surga, namanya berkata pengikut Kristus. Tapi zaman sekarang banyak menjadi seteru salib Kristus. Maaf kata saudara, kalau mungkin saya menyampaikan firman, kalau mungkin ada yang tersinggung, ini realita. Pakai kalung salib ada di kafe, betul tidak? Pakai anting-anting salib malah di hotel dengan orang berat. Tapi di sini tidak ada, di luar sana banyak. Ini memang realita terjadi. Pakai kalung salib, duduk, gelas berputar. Padahal firman Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan ada. Tapi realita, di mana 2-3 orang berkumpul, bukan Tuhan ada. Palinung Tuhan ada. Haleluya. 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, Tuhan ada di tempat itu. Tapi realita zaman sekarang, 2-3 orang berkumpul, bahkan mata saudara. Cerita orang yang musuh. Ini realita zaman sekarang. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi menjadi seteru salib Kristus. Katanya pengikut Kristus, pakai kalung salib, duduk dan tanta-tanta. Cerita orang pemusuh. Ini realita. Pakai anting-anting, salib lagi, mas lagi saudara. Ada di penginapan yang orang laki.
Ong bilang lagi, bertobat dosa saya dan tidur di orang lagi. Haleluya. Ini pernah saya alami, saudara. Katanya pengikut Kristus, ini realita terjadi dalam kehidupan kekristenan zaman sekarang. Jangan sampai jemaat Tuhan, jemaat Cornerstone, jangan sampai kita menjadi seteru salib Kristus. Amin. Kalau di luar sana mungkin banyak, tapi saya percaya di tempat ini tidak ada seteru salib Kristus. Karena kita adalah warga-warga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Jadi jelas dalam berkati Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepada kamu dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ketika saya baca, saudara, ketika Paulus berkata banyak orang yang menjadi apa? Seteru salib. Dia berkata dia sambil menangis, dia memberi nasihat sambil menangis. Saya teringat, saudara, ketika saya diupulikan Tuhan sampai saat ini, sampai detik ini, ketika saya lihat teman-teman saya, mereka duduk dalam pesta porang. Ketika saya melihat teman-teman saya acuh tak acuh dengan kekristenan, dengan iman mereka, apa yang mereka imani, yang telah menebus mereka, bahkan saya dan saudara, mereka tidak acuh tak acuh. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Saya menangis melihat teman-teman saya. Seperti apa yang Paulus alami. Dia menangis, dia memberikan nasihat sambil menangis. Mengapa Paulus menangis? Karena dia melihat di sana orang-orang yang percaya tapi tidak hidup di dalam pertobatan. Amin. Begitupun dengan saya dan saudara. Jangan saudara berkata, saya setiap hari Minggu masuk gereja, setiap hari Selasa, Rabu kami konsel, tapi tidak ada perubahan. Itu nol besar. Betul tidak? Itu namanya apa? Seteru salib Kristus. Dan jika kita baca pembacaan ini, saudara, ada konsekuensinya ketika kita menjadi seteru salib Kristus. Ketika kita menjadi seteru salib Kristus, kita menjadikan Allah itu musuh kita. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, saya dan saudara, ketika kita percaya, kita lahir baru, kita menjadi warga kerajaan surga, kita diciptakan baru. Bukan tubuh kita yang baru, tapi roh kita menjadi baru. Kita pergunakan mulut kita untuk memberkati orang. Amin. Kita pergunakan mulut kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita pergunakan mata kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pergunakan tangan kita untuk kerja kita bantu orang lain. Haleluya. Jangan sampai katanya sudah menjadi warga kerajaan surga, menjadi seteru salib Kristus. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, ayat 19, firman Tuhan berkata demikian, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini hati-hati saudara. Tapi saya percaya tidak ada di tempat ini, karena kita semua sudah dimeteraikan. Amin. Kita semua ada milik punya Tuhan. Saya dan saudara, jemaat Cornerstone, kita adalah warga surga. Amin. Kita bukan menjadi seteru salib Kristus. Karena ketika kita menjadi seteru salib Kristus, Alkitab catat apa sana? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ada lagi viral, saudara. Sampai kami dari Tentiana datang dengan Ibu Gembala dari kuliah. Kami seri-seri di dalam mobil. Ada yang penginjil TikTok. Dia berkata apa? Jangan mau bikin takut yang khotbah bertobat masuk neraka banyak bertobat. Apa yang gondrong-gondrong itu saya tidak tahu nama. Dia bilang Tuhan itu dia maha pengasih, maha penyayang, berlimpah kasih setia, panjang sabar. Jadi jangan bikin takut kata dengan bertobat nanti masuk neraka. Dia cuma pandang Tuhan baik. Dia nak pandang Tuhan berjahat. Haleluya. Bentuk keadilan Tuhan penghukuman. Amin. Alkitab catat panjang sabar ada batasnya kesabaran Tuhan. Alkitab dia catat bahwa Tuhan itu maha sabar. Tidak ada dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu, coba saudara baca, tidak ada bilang maha sabar, cuma panjang sabar. Ada batasnya kalau berbicara panjang. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Anak 23, upah dosa maut.
Tapi ini penginjil TikTok bilang apa? Jangan bikin takut dengan bertobat masuk neraka. Haleluya. Dia cuma pandang dari kebaikan Tuhan, tapi dia tidak pandang bahwa keadilan Tuhan adalah penghukuman. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa stop bergaya hidup orang dunia. Haleluya. Mungkin jadi pertanyaan, bagaimana gaya hidup orang dunia? Haleluya. Mesti kasih miring baru berjalan ini. Oh, ganti handphone ini. Coba sih kembali ini. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, gaya hidup orang dunia, firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Yang pertama, tidak adil. Ini orang-orang dunia, saudara. Jadi mesti adil, amin. Jangan sesat, orang cabul. Ini bagian dari orang dunia. Masih ada yang cabul bertobat. Ini orang dunia ini. Penyembah berhala. Berbicara penyembah berhala, saudara, ini bukan berbicara cuma sembah-sembah batu dan pohon, tidak, saudara. Penyembah berhala, setiap tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu berhala di hadapan Tuhan. Amin. Itu jelas tercatat dalam Kolose. Setiap tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu berhala. Orang berzina, banci, orang pemurid, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas? Ini bagian orang dunia, hidup orang dunia seperti ini, saudara. Maaf kata, bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan. Jadi kalau masih ada yang pemabuk, berarti saudara, Alkitab catat ini. Bukan menakuti saudara, tidak. Tapi memang benar-benar dengan firman Tuhan. Bukan marlon minawatan karang-karang, tidak, saudara. Haleluya. Jadi jelas, saudara. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurid, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini tipe-tipe orang dunia. Jadi sebagai warga kerajaan sorga, kalau masih hidup macam cara seperti ini, saudara dan saya belum warga sorga. Amin. Ini realitas, saudara. Berikut saudara yang berkati Tuhan, cara hidup orang dunia yang berikut. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Paulus tekankan sekali lagi, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. So, 2 kali, saudara, Paulus tekankan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Kontoran masih membandel begini. Tapi saya percaya kita semua jemaat Cornerstone tidak ada gaya hidup seperti orang dunia. Amin. Kalaupun masih ada, so boleh kasih stop. Amin. Memang mungkin berat. Tidak semua orang berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Memang berat, saudara. Maka dari itu, ketika saya memberi nasihat kepada anak-anak muda, saya katakan demikian. Jangan rusak masa mudamu dengan apa? Rokok. Jangan rusak masa mudamu dengan apa? Pesta pora. Jangan rusak masa muda dengan narkoba. Jangan rusak masa mudamu dengan apa? Narkoba. Seks bebas. Tapi pakai masa muda untuk melayani Tuhan. Anak-anak muda, pakai orang tua. Jangan kotori tempat tidur Alkitab catat. Karena itu dosa besar, berzina. Jangan sampai suara istri, musuh cari istri. Suara laki, musuh cari laki. Hati-hati. Itu bukan warga surga, amin.
Seringkali saya katakan kepada anak muda, untuk terjun, untuk hidup seperti orang dunia gampang. Coba saudara, tidak perokok, saudara bergabung di perampatan biasanya tempat orang berkumpul. Saudara coba rokok, 1-2 kali mungkin masih pahit, ketiga kali lanjut. Begitupun dengan alkohol, saudara minum, sampai saudara ketagihan. Begitupun dengan narkoba, begitupun dengan apa? Seks bebas. Tapi ketika saudara sudah kecanduan, coba saudara keluar dari tempat itu. Berat saudara, susah. Saya alami itu saudara. Karena saya beli rokok 1 selop sempurna. Saya isap 2 batang. Karena saya rasa mungkin pahit tidak enak badan. Saya berkata saya mau istirahat. Saya kasih teman, saya punya rokok. Isap semua karena di game saudara diutangin. Tapi ketika sembuh dari sakit yang saya derita, kembali lagi. Begitupun dengan minum saudara. Malam hari ini saya minum hancur, besok pagi bangun siksa. Kalau minum hancur memang siksa besok pagi. Kalau ALB, sakit kepala, banasa lo Tuhan sudah mau minum. Setelah sadar baik-baik, aku udah perintah minum lagi. Susah untuk berhenti. Begitupun dengan bermain perempuan saudara. Kalau saudara tukang selingkuh, susah untuk melepaskan itu. Butuh kerja keras dan komitmen kepada Tuhan. Maka dari itu kalau belum pernah terjun di dunia begitu, saudara, jangan coba-coba. Apalagi anak-anak muda, ini baik-baik. Jangan cuma karena cowok gagah, ganteng, ada otot, jual Tuhan. Hati-hati. Amin. Saudara harus ingat baik, saudara adalah warga kerajaan Allah. Anak-anak kerajaan Allah mahal. Karena saudara ditebus dengan darah yang mahal. Jangan jadi murahan. Amin. Jangan cuma karena apa? Kedudukan. Jangan cuma karena doa jadi murahan. Padahal saudara mempunyai Bapa yang kaya. Percuma kita memiliki seantero dunia ini. Yesus katakan, percuma engkau memiliki seantero dunia dan pada akhirnya engkau binasa. Amin. Karena apa saudara? Saya dan saudara warga kerajaan Allah. Segala sesuatu ada. Jika saudara baca dalam kitab Wahyu, di sana kristal, emas tidak laku di sana karena sana semua full itu. Amin. Berikut saudara berkati Tuhan. Gaya hidup orang dunia. Dalam Efesus 5 ayat 3 sampai 8 berkata demikian. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. 3 kali diteguhkan. Amin. Ini penting sekali saudara. Sampai 3 kali diteguhkan. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi ingat baik-baik saudara. Ketika kita sudah menjadi warga kerajaan sorga, jangan lepas statusmu sebagai anak-anak kerajaan. Amin. Semua warga-warga jemaat Cornerstone, jangan lepas statusmu sebagai warga kerajaan sorga. Kalau saudara dalam bangsa kita ketika sudah dewasa kita membuat KTP, berarti kita warga bangsa Indonesia, betul tidak? Begitupun dengan kerajaan sorga. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita lahir baru, kita hidup dalam pertobatan, memberikan buah, kita menjadi hak milik Tuhan. Amin. Berkat Abraham menjadi bagian hidup saya dan saudara. Berkat apa? Berkat keselamatan. Haleluya. Dapat jalan lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai warga-warga sorga, tentunya kita harus menunjukkan buah-buah yang tertulis dalam Galatia 5. Ini ayat hafalan dan dibaca di rumah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. So akhir-akhir ini.
Dalam Wahyu 19 ayat 8 berkata demikian, saudara. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Saya dan saudara adalah orang-orang kudus. Katakan amin. Karena ketika kita menghasilkan buah-buah pertobatan, saya dan saudara adalah warga sorga. Dan warga sorga ketika menghasilkan buah-buah pertobatan, kita akan dikaruniakan apa? Kain lenan halus, bersih. Bahkan Alkitab catat dalam Lukas 24 ayat 4 berkata demikian. Sementara mereka berdiri, termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Saya mau katakan bahwa ketika malaikat ini dia berdiri kepada murid-murid Kristus ketika itu berkilau-kilau. Apa itu kilau-kilau? Saya katakan kepada saudara bahwa berkilau-kilau itu adalah atribut surga. Amin. Maka itu firman Tuhan katakan dalam Wahyu 19, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang kudus. Ketika kita percaya kepada Yesus, menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah roh, saya dan saudara adalah orang-orang kudus. Amin. Dan kita memakai atribut surga yang berkilau-kilau. Jadi jangan sampai saudara menjual identitas saudara. Ketika saudara mau hidup seperti itu orang dunia, saudara melepaskan yang namanya identitas saudara. Karena berbicara surga bukan murahan. Sudah pernah saya khotbahkan lalu waktu di gereja lama. Surga itu saudara, sedangkan dalam dunia, coba saudara ke Pertamina dan saudara merokok di Pertamina, pasti saudara diusir. Betul tidak? Atau saudara mabuk, saudara masuk, saudara di Polda, don tendang, menginjak saudara. Betul? Itu dalam dunia, aturan-aturan dunia. Apalagi aturan surga. Jangan sampai kita berkata kita adalah warga surga dan pada akhirnya Alkitab catat apa? Kita seteru salib Kristus. Tapi saya percaya semua jemaat Cornerstone yang ada di tempat ini, kita sebagai warga surga tidak ada yang namanya seteru salib Kristus. Di luar sana banyak, di tempat ini tidak ada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya dengan urapan yang luar biasa dikembalikan. Dan saya percaya firman itu sudah termekai di hati kita. Kita mau menjadi manusia baru. Kita bukan orang dunia lagi, amin. Gaya hidup berbeda, cara pandang kita berbeda, dan perkataan, perbuatan kita berbeda, karena kita warga surga. Tuhan mengaminkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan korban persembahan. Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa bagi kami malam ini Tuhan. Kami percaya dengan iman bahwa ketika Kristus sudah menebus kami adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Bapa, baik kehidupan yang kekal maupun kerajaan sorga dan mahkota kemuliaan. Tolong semua jemaat Cornerstone dan kami semua yang hadir malam ini, melalui kebenaran firman-Mu kami diteguhkan Tuhan. Hidup kami berbeda, karakter kami berbeda. Biar kami tidak sama seperti orang dunia Tuhan, tapi biar kami benar-benar menjadi ciptaan baru. Kami menjadi berkat di mana kami pergi dan berada. Urapan-Mu Tuhan kembalikan bagi hamba firman-Mu. Dalam tanggung jawab keluarga pelayanan penginjilan Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami bersyukur saatnya kami akan beri korban persembahan. Kami percaya kehormatan bagi kami kalau kami boleh menabur bagi pekerjaan-Mu. Dan kami tahu apa yang kami korbankan berguna untuk pelebaran kerajaan Allah di bumi ini. Kami siap berikan korban persembahan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membawakan korban persembahan. Nanti yang pertama dijalankan
Yang kedua Bapak Ibu bawa ke depan, dimulai dari sebelah kiri saya dan dilanjutkan sebelah kanan saya. Kita naikkan satu pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar dalam hidup kami. Tidak ada alasan untuk kami takut, tidak ada alasan untuk kami khawatir, tidak ada alasan untuk kami bimbang. Sebab kami punya Tuhan yang hebat seperti Engkau Tuhan. Dan kami percaya genggaman tangan-Mu tidak akan pernah melepaskan kehidupan kami. Allah yang berdaulat terus dalam hidup kami. Dan kami percaya Allah akan tetap tinggal dalam hidup kami, akan terus membentuk kami. Roh Kudus terus sempurnakan hidup kami Tuhan, agar kami tidak sama seperti orang-orang yang tidak mengenal akan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang semakin bertambah-tambah, kami yang semakin berkurang-kurang ya Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pada sore menjelang malam hari ini Tuhan sudah sertai. Dan kami percaya ada berkat yang melimpah Tuhan sudah sediakan bagi hidup kami. Dan kami kembali sebentar, kami membawa kemenangan. Kami tidak sama seperti kami datang. Kami percaya kami pulang, kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Terus sebabnya Bapa yang baik, kami terus pertaruhkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Buat seluruh jemaat Cornerstone yang sempat hadir malam hari ini, bahkan seluruh simpatisan yang ada, kami pertaruhkan hidup kami di sepanjang yang akan kami lalui. Kami percaya kami berjalan dengan Tuhan yang hebat, maka perkara-perkara yang hebat pun akan jadi milik bagian kami dalam setiap usaha mata pencarian pekerjaan umat Tuhan. Kami percaya kesanalah berkat yang melimpah Tuhan akan limpahkan bagi hidup kami. Dan kami tahu dan kami percaya setiap berkat yang Tuhan percayakan, biarlah kami boleh kelola dengan baik. Semuanya boleh mendatangkan kebaikan untuk hormat kemuliaan bagi kami. Dan kami tahu dan kami percaya dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan selalu bersama dengan kehidupan kami. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami tubuh yang sakit, kami berdoa Bapa yang baik, kiranya Engkau menganugerahkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan jemaat yang sakit Tuhan, sembuhkan hidup mereka Tuhan, agar mereka terus boleh pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Jika ada jemaat yang tertutup jalannya Tuhan, yang mengalami pergumulan yang berat, yang mengalami musim yang sulit dalam hidup mereka, kami tahu dan kami percaya Allah Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Engkau yang akan selalu menjadi penjunan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak punya hak apapun Tuhan, selain kami dapat terus menjalani kehidupan kami dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Sebab kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Ada kemuliaan Tuhan yang sudah menantikan kehidupan kami, dan kami mampu dan cakap untuk melewati semua itu Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, seluruh kehidupan jemaat Cornerstone, bahkan seluruh simpatisan yang boleh hadir malam hari ini, kami aman dalam penyertaan Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi negeri yang kami cintai, bangsa Indonesia. Kami melepaskan berkat bagi Sulawesi Tengah. Kami melepaskan berkat bagi Kabupaten Morowali. Kami melepaskan berkat bagi Kota Bungku, Desa Ipi, di mana gereja ini boleh berdiri. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu penuaian jiwa-jiwa. Tuhan boleh nyatakan di negeri yang kami cintai ini Tuhan. Terlebih khusus bagi suku Bungku, suku Tombelala, kami berdoa malam hari ini, rebut hati mereka Tuhan. Kami rampas roh mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus akan ada kegerakan yang hebat, yang luar biasa, yang akan Tuhan kerjakan bagi tanah Morowali, bagi Kota Bungku, sehingga Kota Bungku dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kerajaan-Mu boleh Kau nyatakan di tanah Morowali ini Tuhan. Itulah sebabnya bagi kehidupan kami seluruh anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat Injil bagi orang-orang yang tidak mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji kebesaran Tuhan untuk segala hal yang baik, bahkan untuk segala hal yang tidak menyenangkan bagi daging kami, tetapi bagi roh kami, biarlah itu semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Allah Immanuel yang terus menjaga dan melindungi kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan kami. Maka di sepanjang malam yang akan kami lewati Tuhan, kami akan beristirahat.
Kami percaya Tuhan tidak pernah terlelap, yang akan selalu menjaga dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, pulanglah, bawalah berkat, cinta kasih, anugerah penyertaan yang Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan kita. Berkat yang terbaik, berkat dari gunung batu, minyak yang terbaik, anggur yang terbaik, madu yang terbaik, bahkan gandum yang terbaik, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semua. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel akan menjadi milik bagian kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Keluar masukmu, engkau dijaga, dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Pada siang hari ada tiang awan menjaga hidupmu, dan pada malam hari ada tiang api Allah terus melindungi engkau, terus menjagai kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus